Antrian calon penumpang pesawat terjadi di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pagi tadi. Kepadatan antrian direkam oleh salah satu calon penumpang pesawat. Meski ada petugas yang berjaga namun tidak ada penerapan jaga jarak fisik. Diduga antrian terjadi karena pemeriksaan berkas kesehatan yang terlalu lama. Seorang pedagang di Pasar Karangploso, Malang, Jawa Timur marah karena menolak menjalani rapid test. Tak hanya menolak, pedagang juga marah kepada polisi yang bertugas mengawal rapid test di Pasar Karangploso, meski suhu tubuhnya di atas 30 derajat Celcius. Rapid test massal dilakukan setelah sebelumnya 3 pedagang positif COVID-19, 2 pasien meninggal dan 1 pasien sembuh. Rapid test digelar untuk mengantisipasi transmisi lokal karena Pasar Karangploso merupakan menyuplai sayuran ke beberapa kota di Jawa Timur. Tanpa mengenakan helm dan masker, pengendara motor dihentikan petugas Satpol PP saat melintas di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah memberikan pemahaman tentang pentingnya penggunaan masker, petugas kemudian memberikan hukuman disiplin kepada pengendara motor dengan membaca Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan perwakilan. Ulang, salah itu. Dari awal. Lupa, Pak. Udah lama ke sekolah. Pancasila aja kamu nggak hafal. Udah lupa. Karena tidak hafal, petugas memberikan hukuman push up. 1, 2. Indonesia, tanah airku. 2 warga lainnya yang terjaring tidak mengenakan masker juga diberikan sanksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Petugas Pol PP memberikan sanksi tambahan push up karena lagu yang dinyanyikan salah. Sanksi disiplin diberikan petugas Satpol PP sesuai dengan Pergub nomor 41 tahun 2020. Anggota TNI Angkatan Laut dikeroyok 2 pemuda mabuk di Desa Panjurangan, Probolinggo, Jawa Timur 12 Mei 2020. Kejadian bermula saat 2 pemuda mabuk mengendarai motor ugal-ugalan. Saat ditegur, 2 pemuda mabuk justru memukul anggota TNI Angkatan Laut. 2 pelaku kemudian ditangkap anggota Polsek Gending Polres Probolinggo usai dilaporkan korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk keempat kalinya bentrokan terjadi antara pedagang dan petugas keamanan di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau. Petugas keamanan melarang pedagang berjualan karena dianggap memasuki kawasan parkir pusat perbelanjaan. Penertiban dilakukan pengelola pusat perbelanjaan dengan melibatkan 50 petugas keamanan. Saat membongkar lapak pedagang, terjadi tarik-menarik antara pedagang dengan petugas keamanan. Sebagian pedagang yang tidak terima dengan pembongkaran lapak pedagang melawan dengan memukul dan melemparkan beberapa benda ke arah petugas keamanan pusat perbelanjaan. Akibat bentrokan, sejumlah petugas keamanan dan para pedagang luka-luka. Bentrokan mereda setelah polisi Polsek Kota Pekanbaru dan Polresta Pekanbaru mengamankan lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan dengan 2 metode dan semuanya sudah berjalan dengan baik meskipun belum sepenuhnya maksimal. 2 metode pemeriksaan ini adalah real-time PCR dan tes cepat molekuler TCM dengan menggunakan mesin TCM-TB. Kalau kemudian dari hasil yang kita dapatkan pada hari ini, maka yang positif konfirmasi COVID-19 baik yang kita meriksa menggunakan real-time PCR maupun tes cepat molekuler, kita dapatkan 568 orang. Sehingga totalnya menjadi 16.006 orang. Kalau kita perhatikan betul sebaran kenaikan angka ini atau yang kemarin, kita akan melihat bahwa daerah-daerah yang memang memiliki gap pemeriksaan cukup jauh, cukup panjang, akan meningkat dengan cepat. Sebagai contoh pada data kemarin, untuk Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan kenaikan 91 orang ini karena spesimen yang semula rencananya akan dikirim ke Makassar
bisa diperiksa di tempat itu. Akumulasi ini karena memang pada waktu itu adalah keterbatasan penerbangan. Sekarang mampu diperiksa sendiri. Sehingga pada hari ini tidak ada penambahan karena seluruhnya sudah diperiksa kemarin. Kemudian kasus sembuh meningkat 231 orang menjadi 3.518 orang. Kasus meninggal bertambah 15 orang sehingga menjadi 1.043 orang. Sekarang ini sudah 382 kabupaten kota yang terdampak COVID-19 di 34 provinsi. Saudara-saudara, inilah yang kemudian kita gunakan untuk melakukan pemantauan keseluruhan terkait dengan sebaran COVID ini. Akumulasi data orang dalam pemantauan sebanyak 258.639 orang. Kalau kita melihat detail dari laporan provinsi, angka ini sebenarnya sebagian besar sudah selesai dipantau. Sudah tidak dalam status ODP, tapi ini adalah angka akumulatif sejak awal. Kemudian PDP sebanyak 33.672 orang. Sebagian dari PDP ini sudah selesai karena terkonfirmasi positif, maka masuk dalam kasus positif, dan terkonfirmasi negatif, maka dia tidak akan masuk di dalam kasus PDP lagi. Oleh karena itu mari bersama-sama kita komitmen kuat untuk menjaga diri, melindungi diri sebagai bagian menyeluruh dari apa yang kita tekadkan dari awal untuk melindungi keluarga kita, melindungi lingkungan kita. Ya pemirsa, dari rangkaian berita pilihan dan penanganan corona, kita beralih ke Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku penganiayaan ibu dan anak yang mengakibatkan anak korban yang masih balita meninggal dunia ditangkap polisi. Diduga kuat motif asmara antara korban dan pelaku melatar belakangi kasus tersebut. Supriyadi alias Gareng, 38 tahun, ditangkap aparat Satreskrim Polres Temanggung. Pelaku merupakan tetangga korban Desa Leter, Kecamatan Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah. Diduga motif penganiayaan berujung pembunuhan ini karena hubungan asmara antara korban dan pelaku. Berdasarkan keterangan polisi, kasus penganiayaan telah direncanakan pelaku dengan menyiapkan martil saat datang ke rumah korban. Namun polisi masih menyelidiki motif utama hingga pelaku nekat menghabisi nyawa korban yang masih balita. Sementara sang ibu menderita luka parah hingga tak sadarkan diri dan mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Tentara Magelang. Ini bisa mas nonton boneka bertulisan putih. Ya, ini adalah kasus yang cukup mengejutkan ya yang terjadi belakangan ini, dan kita akan mendalami mengenai kasus penganiayaan ini tentu saja yang diduga kuat bahwa motif asmara ada di belakang upaya pembunuhan ini. Ya, pelaku menganiaya korban yang merupakan yang masih balita dan juga ibunya, namun ibu luka parah dan balita anaknya meninggal dunia ataupun meregang nyawa. Kita akan bergabung bersama dengan aparat kepolisian nanti, namun kita akan hadirkan terlebih dahulu informasi berikut ini. Apakah kita sudah bisa bergabung bersama dengan Pak Kapolres? Baik, kita akan langsung sapa Pak Kapolres Temanggung. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Pak Kapolres, bisa mendengar suara kita Pak AKBP Muhammad Ali? Selamat sore Pak Ali. Pak Ali. Ya. Nampaknya ada gangguan teknis, ada gangguan komunikasi yang harus diperbaiki. Sejenak kita akan ke informasi
lainnya pemirsa, yakni kasus pembunuhan seorang wanita muda yang jasadnya ditemukan di dalam kardus di Deli Serdang, Sumatera Utara, menambah daftar panjang kisah asmara berujung maut. Tak hanya itu, di Bantaeng, Sulawesi Selatan, seorang remaja dibunuh lantaran pelaku cemburu korban menjalin hubungan dengan orang lain. Satu keluarga berjumlah 9 orang yang tinggal di desa Pataneang, Kecamatan Tombo Bulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Telah diduga menyandra 3 orang dan membunuh satu remaja berusia 16 tahun. Terduga pelaku yang terdiri dari 4 laki-laki dan 5 perempuan merupakan suami istri, anak dan kerabat. Sebelumnya keluarga ini menyandra 3 orang, 2 diantaranya terluka karena senjata tajam. Saat penangkapan karena penyanderaan di rumah terduga pelaku, polisi menemukan jenazah seorang remaja. Dari hasil pemeriksaan, korban dibunuh karena menjalin kasih dengan sepupunya yang juga menjadi korban penyanderaan. Sementara itu, aparat Polrestabes Medan, Sumatera Utara menetapkan 3 tersangka dalam kasus pembunuhan Elvina yang jasadnya ditemukan di dalam kardus di Kompleks Cemara Asri Percut Setuan Deli Serdang. Mereka adalah Jeffrey, Michael, dan Ibu Jeffrey. Selain menetapkan 3 tersangka, polisi juga menyita surat wasiat yang direkayasa pelaku, racun serangga yang digunakan pelaku untuk membuat skenario seolah-olah korban bunuh diri, dan sejumlah senjata tajam. Jeffrey tega membunuh Elvina karena menolak untuk berhubungan badan. Untuk menghilangkan jejak, tersangka sempat memutilasi dan memasukkan jasad korban ke dalam kardus. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan iNews melaporkan.